سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhawat fiddin arsyadakumullah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daurah pra muqaddimah jazariyah, di mana dalam kesempatan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan permasalahan pengantar ilmu riwayah. Ya. Pengantar ilmu riwayah berkaitan dengan sanad, ijazah, periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun dalam kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada bagian yang baru, yakni persoalan al-isti'adzah dan basmalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-isti'adzah dan basmalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tata cara atau dalam kaifiyatul ada pada saat kita membaca Al-Quran. Dalam tata cara membaca Al-Quran tidak akan terpisahkan. Apa itu al-isti'adzah? Ini harusnya al-isti'adzah. Cara baca yang tepatnya al-isti'adzah karena hamzahnya hamzah wasal, bukan al-isti'adzah. Ya, sebetulnya tidak masalah ya kalau mau dibaca al-isti'adzah, juga tidak haram gitu. Cuma yang lebih tepat secara bahasa al-isti'adzah atau listi'adzah. Jadi di sini hukmu listi'adzah. Isti'adzah atau biasa dikenal juga dengan istilah ta'awudz, artinya adalah memohon perlindungan. Isti'adzah itu adalah memohon perlindungan kepada sesuatu atas perkara yang belum terjadi. Itu adalah isti'adzah. Jadi isti'adzah itu adalah memohon perlindungan kepada sesuatu atas perkara yang belum terjadi. Dalam konteks ini maka tentu saja maksudnya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang belum terjadinya? Maksudnya adalah dari godaan syaitan, agar ketika kita membaca Al-Quran itu terbebas dari godaan syaitan, baik yang tampak atau yang tidak tampak. Maksudnya godaan itu tampak bagi kita, bukan setan yang tampak atau tidak ya. Maksudnya godaan itu tampak bagi kita atau tidak tampak, seperti misalnya masalah hati, masalah niat, masalah ikhlas. Ini kan godaan yang tidak tampak. Godaan yang tampak, godaan yang terasa seperti ngantuk, misalnya males, capek, itu adalah godaan yang tampak. Baik godaan yang tampak ataupun godaan yang tidak tampak. Maksudnya adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Di sini ada yang menarik ya, bahwa ayatnya itu kan فَإِذَا قَرَأْتَ. Kalau misalnya kita tidak memahami tafsir dan hanya bermodal bahasa Arab saja, bahasa Arab dasar, maka ini akan mengalami gangguan di sini dalam menerjemahkannya. Kenapa? Karena qara'ta dalam bahasa Arab artinya itu kata kerja lampau, telah membaca. Kalau diterjemahkan secara letterlek, fa'idha, maka apabila qara'ta, engkau telah membaca Al-Quran itu, fasta'idz billah, maka mohonlah perlindungan kepada Allah minasyaitonirrajim, dari setan yang terkutuk. Jadi di sini maksudnya bagaimana gitu kan, kalau kita tidak memahami tafsir. Maka pentingnya kita memahami tafsiran para ulama agar kita tidak tersesat dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah.
ternyata modal bahasa Arab saja belum cukup untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Maka di sini Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr mengatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat melafazkan isti'adzah adalah sunnah. Di sini kan perintah, fasta'idz, maka mohonlah perlindungan pada Allah. Sedangkan kaidah asalnya perintah itu adalah lil wujub, ya. Wal amr lil wujub. Yang namanya perintah itu kaidah asalnya adalah kewajiban. Mereka menafsirkan, maksudnya adalah para ulama menafsirkan perintah dalam ayat ini sebagai anjuran, bukan kewajiban. Loh, kok tahu dari mana ini? Bukan kewajiban, ya tahu dari dalil-dalil yang lain. Makanya sekali lagi tidak cukup ya bahasa Arab saja dalam memahami Al-Quran. Apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Ya sudahlah, kalau yang nggak bisa bahasa Arab ikut saja pendapat para ulama. Kalau kita tidak ingin taklid, apa yang mesti dilakukan? Ya belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar kaidah usul fiqih dan lain sebagainya sampai kita bisa mengambil dalil secara langsung. Sedangkan Al-Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri berpendapat bahwa hukumnya wajib. Nah, beliau berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Karena yang namanya perintah itu bermakna wajib. Namun menyelisihi mayoritas ulama. Dan beliau bahkan mengatakan di sini orang yang tidak membaca isti'adzah ini sholatnya batal. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hazm, salah seorang penerus madhab Al-Zahiri dalam kitab Al-Muhalla, jilid ketiga, halaman 247. Kata Al-Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri apa? Batal sholatnya seseorang apabila dia tidak melafazkan isti'adzah. Lalu kemudian apabila kita mengkaji kitab tafsir, misalnya sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa para ulama yang menyatakan kewajiban isti'adzah ini terbagi pada 3 kelompok. Jadi sebetulnya isti'adzah ini wajib atau sunnah, maka di sini ada 3 kelompok kata beliau. Yang pertama adalah diriwayatkan dari Atha ibni Abi Rabah. Atha ibni Abi Rabah bahwa melafazkan isti'adzah merupakan kewajiban sebagaimana asal setiap perintah bermakna wajib. Nah, kata beliau, ini kan jelas ayatnya fasta'idz, maka berarti wajib. Ini kata beliau. Ini yang para ulama yang menyatakan kewajiban isti'adzah itu terbagi menjadi 3. Para ulama yang menyatakan kewajiban isti'adzah terbagi menjadi 3. Yang pertama, Al-Imam Atha, ya, bahwa melafazkan isti'adzah itu pokoknya wajib. Yang kedua, dari Ibnu Sirin, ini tabi'in ya. Dua-duanya tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Bahwa beliau menyatakan apabila seseorang melafazkan ta'awudz sekali saja selama hidupnya, maka hal tersebut cukup untuk menggugurkan kewajiban. Jadi apa kata Ibnu Sirin? Kata Ibnu Sirin, kewajiban di sini bukan kewajiban setiap kali akan baca. Jadi maksudnya apa? Kewajiban minimal sekali seumur hidup, kata beliau. Tafsiran beliau seperti itu. Ya berdasarkan, tentu saja berdasarkan kajian beliau atas dalil-dalil yang ada. Berdasarkan kajian mereka berdua, demikianlah kesimpulan hukumnya. Kemudian, yang ketiga mengatakan bahwa wajibnya di sana itu hanya untuk Nabi saja. Sedangkan selain beliau tidak wajib. Kenapa? Karena di sini qara'ta, ya, satu orang. Maksudnya siapa satu orang? Qara'ta, engkau, bukan kalian. Siapa engkau di sini? Engkau di sini adalah Nabi saja. Jadi yang menyatakan kewajiban isti'adzah itu terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama Al-Imam Atha, beliau mengatakan apa? Wajib secara mutlak. Pokoknya wajib setiap kali membaca Al-Quran, wajib baca basmalah. Inilah yang kemudian dianut oleh madhab Zahiri, pendapatnya Al-Imam Atha. Kemudian yang kedua adalah pendapatnya Ibnu Sirin yang mengatakan bahwa kewajibannya ini minimal sekali seumur hidup. Jadi kalau kita sudah baca isti'adzah sekali saja sudah. Yang lainnya jadi sunnah. Sekali saja. Sama seperti kewajiban haji. Yang wajib sekali saja. Sisanya sunnah. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa kewajiban ini khusus bagi Nabi, bukan bagi umatnya. Sedangkan bagi umatnya adalah berupa anjuran. Sebagaimana salat tahajud. Salat tahajud wajib. Tapi bagi Nabi saja. Adapun bagi umatnya sunnah. Ini berkaitan dengan permasalahan kewajiban atau kesunahan isti'adzah. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lafaz atau mengucapkan isti'adzah di sini dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala dalam kitab An-Nashr. Masalah yang pertama, apabila sekelompok orang membaca Al-Qur'an secara berjamaah, apakah setiap orang tetap disyariatkan melafazkan isti'adzah atau cukup diwakili oleh salah seorang di antara mereka?
Maka Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa beliau tidak menemukan nas. Nas itu apa? Nas itu adalah dalil yang pasti, qat'i. Baik itu thubut ataupun dilalahnya, itu namanya nas. Apa itu thubut sama dilalah? Nah, ini usul fikih ya. Usul fikih dasar sebetulnya. Jadi yang namanya teks, ayat atau hadis itu ada nas yang merupakan pasti sahih. Nas itu dipastikan kesahihannya dan tafsirannya tidak bercabang. Itu mudahnya. Jadi sebuah ayat atau hadis disebut sebagai nas apabila dipastikan kesahihannya dan tafsirnya tidak bercabang. Kalau tafsirnya bercabang, namun salah satunya lebih kuat, maka disebut dengan istilah zahir. Disebut dengan istilah zahir. Ada lagi muawwal, teks yang mesti ditafsirkan, dipalingkan maknanya. Jadi masalah dalil ini bukan sekadar dalilnya apa, tapi dalilnya menunjukkan apa. Ini harus dipahami juga. Kemudian bahwa yang mesti kita pahami juga, dalil dalam Islam bukan hanya Al-Quran, juga bukan hanya hadis. Ada Al-Quran, ada hadis, ada qiyas, dari qiyas-qiyas yang sahih, dan juga ada ijma, afwan ya. Yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas yang sahih. Dan kita tidak akan pernah bisa memahami hal itu kalau kita tidak pernah belajar usul fikih. Makanya penting belajar usul fikih sebelum berfatwa. Ada sebagian orang yang kadang-kadang, dalilnya apa? Dalilnya apa? Ya, tidak semua dalil itu ada Al-Quran secara tekstualnya, ada hadisnya secara tekstualnya. Bahkan yang ada Al-Quran dan ada hadisnya secara tekstual belum tentu mereka nas. Belum tentu mereka nas. Karena bisa jadi ayatnya apa, dipahaminya apa. Ya. Ayatnya apa, hukumnya apa. Karena yang nas ini, ya tidak semua Al-Quran itu nas. Tidak semua Al-Quran itu nas. Ada yang nas, ada yang zahir, ada yang awal, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita rinci, ya ada yang namanya mutlak, muqayyad, ada yang namanya am, ada yang namanya khas. Jadi, ya bertanya dalil itu bagus. Tapi kalau kita nggak paham masalahnya, kita nggak paham rincian dalilnya, ya jadi percuma juga kita tahu dalilnya, begitu ya. Ada sebagian orang misalnya bertanya, dalil ini apa? Ketika dikasih tahu, ini dalilnya. Loh kok itu dalilnya sih nggak nyambung ya? Kata antum nggak nyambung, yang tidak paham dalil, begitu ya. Kata para ulama nyambung. Di sini Al-Imam Jazari mengatakan tidak ada nas. Tidak ada nas berarti tidak apa? Tidak ada teks yang menjelaskan hal ini. Tidak ada teks yang sahih. Atau ada teksnya sahih namun tafsirannya bercabang. Intinya tidak ada nas dalam masalah ini. Dan memang baik bagi yang mengatakan isti'adzah adalah wajib atau sunnah dapat dibawa kepada pengertian ain atau kifayah. Jadi kata beliau kan, para ulama kan tadi berbeda pendapat nih antara yang mewajibkan dan antara yang menyunahkan. Lalu wajibnya ini wajib ain atau wajib kifayah? Sunnahnya ini sunnah ain atau sunnah kifayah? Jadi ada wajib ain, ada wajib kifayah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Wajib ain adalah kewajiban yang dibebankan kepada individu. Sedangkan kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada kolektif. Demikian pula sunnah. Sunnah juga ada sunnah yang dibebankan kepada individu, ada sunnah yang dibebankan kepada kolektif. Adapun yang lebih tampak jelas menurut beliau, menurut kajian Al-Imam Ibnul Jazari, zahirnya yang tampak dari dalil-dalil yang ada, ya, bahwa tetap disyariatkan bagi setiap orang. Jadi kalaupun lagi halqah Al-Quran melingkar, tidak cukup satu saja. Kenapa? Nah, di sini kemudian alasan beliau. Dalilnya beliau apa? Beliau mengungkapkan alasannya bahwa maksud dari melafadzkannya adalah berlindung dari Allah atas keburukan setan. Kok dalilnya begitu sih? Ya itu dalilnya beliau. Jadi dalilnya beliau itu adalah bahwa maksud, tujuan dari lafadz isti'adzah itu adalah berlindung dari Allah. Ini agak kurang. Berlindung kepada Allah ya berarti. Berlindung kepada Allah atas keburukan setan. Bukan dari. Masa berlindung dari Allah ya? Berlindung kepada Allah Azza wa Jal atas keburukan setan. Sedangkan isti'adzah seseorang belum mencukupi bagi orang lain. Orang yang meminta perlindungan bagi dirinya sendiri, maka jelas tidak mungkin kemudian doa itu mencukupi bagi orang yang tidak berlindung. Paham ya? Jadi dalilnya Ibnu Jazari apa? Isti'adzah itu untuk individu. Lafadznya saja jelas. A'udzu, aku berlindung kepada Allah.
dari godaan setan yang terkutuk. Maka berarti yang akan dilindungi adalah orang yang berdoanya saja, sedangkan yang lain tidak. Begitu ya. Ini adalah dalilnya Ibnul Jazari. Sebagaimana doa yang dilafadzkan seseorang apabila akan makan. Semua perkara tersebut bukanlah sunnah kifayah. Bukan sunnah kifayah menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Dan ini berbeda pendapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut kebanyakan ulama madhab Imam Asy-Syafi'i, doa makan juga isti'adzah ini sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kenapa? Alasannya ya, dalilnya apa? Dalilnya kebanyakan ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, dalil mereka adalah doa yang dipanjatkan seseorang maka sudah cukup bagi orang yang berada di sekitarnya yang melakukan aktivitas yang sama. Itu adalah dalilnya. Jadi di sini ada dua pendapat berarti dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Jazari juga mazhabnya Syafi'i, tapi beliau berbeda pendapat dengan kebanyakan ulama Syafi'iyah. Kebanyakan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa isti'adzah sebelum baca Al-Quran cukup satu orang saja di awal. Demikian pula doa makan ketika makannya bareng-bareng cukup satu orang saja yang berdoa. Karena sunnahnya sunnah kifayah. Kenapa disebut sunnah kifayah? Karena doa yang dipanjatkan satu orang sudah mencukupi bagi orang lain di sekitarnya yang melakukan aktivitas yang sama. Adapun menurut Al-Imam Jazari justru tidak mencukupi. Kenapa? Karena lafadznya bagi saya saja, bukan bagi yang lain. Nah, jadi mana yang lebih kuat? Ya, yang lebih kuat menurut Ibnu Jazari adalah itu, yang lebih kuat menurut kebanyakan ulama Syafi'i adalah ini. Ya. Yang lebih kuat menurut saya siap yang mana? Saya bukan ulama yang berhak untuk melakukan tarjih. Tapi saya punya pandangan, bukan tarjih ya. Saya punya pandangan untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama, untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama, pendapatnya Ibnu Jazari ini lebih aman untuk diamalkan. Jadi masing-masing itu lebih aman untuk diamalkan. Kalaupun kita ingin mengamalkan pendapat yang lain, yakni cukup satu orang saja, maka lafadznya diubah menjadi lafadz jamak. Kami, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah supaya dapat semuanya. Kalau doa makan, sebetulnya doa makan itu sudah semuanya. Allah membarik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Sudah kami sebetulnya kalau doa makan. Ya Allah alam, menurut Ibnu Jazari itu hanya berlaku atau itu hanya cukup buat dirinya sendiri. Jadi, pendapat Ibnu Jazari ini lebih aman untuk diamalkan. Kalaupun kita ingin mengamalkan pendapat yang lain, yakni pendapat kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i, maka redaksinya diubah menjadi redaksi jamak. Itu lebih aman. Ya, kalau saya hanya memberikan pandangan pendapat mana yang lebih aman untuk diamalkan. Bukan mengatakan yang ini lebih kuat, yang itu lebih kuat. Enggak. Maksudnya lebih aman itu bagaimana? Keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Jadi, mengamalkan pendapat yang disetujui oleh seluruh ulama. Mengamalkan pendapat yang disetujui oleh seluruh ulama. Kemudian di sini ada catatan, sebagian ulama berpendapat bahwa apabila ia bukanlah orang yang memulai bacaan, maka isti'adzah dilafalkan secara sir. Jadi kalau orang kedua, ketiga, keempat, ketika halaqah atau halqah, kata Imam An-Nawawi, yang lebih sahih itu, yang lebih fasih itu lamnya sukun, halqah. Halaqah sahih, fasih. Tapi kata Imam An-Nawawi yang lebih fasih adalah halqah, lam sukun. Misalnya dalam satu halqah, orang pertama jahar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu diusahakan sir saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jazari, juga lihat penjelasan dari Syekh Samih Muhammad Al-Ballah. Bisa dibaca di sana. Ada linknya di bawah, silakan kalau misalnya ingin mendapatkan rincian dalam masalah ini. Baik. Kemudian masalah yang kedua, apabila seseorang memutuskan bacaan karena suatu keperluan, berhenti membaca Al-Quran karena suatu keperluan, seperti apa? Seperti berdoakah? Atau mengatakan sesuatu yang masih memiliki kaitan dengan Al-Quran? Nah, doanya, zikirnya, perkataannya masih berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya kita membaca Al-Quran surah Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita doa.
Subhana rabbiyal a'la. Zikir. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Baru kemudian lanjutkan ke ayat berikutnya. Maka terputusnya bacaan Al-Quran kita dengan zikir tadi itu tidak perlu mengulang isti'adzah. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Atau misalnya kalau di akhir surat seperti surat At-Tin, Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab, bala, wa ana ala dzalika minasyahidin. Tidak perlu isti'adzah lagi untuk ke ayat berikutnya, ke ayat Al-Alaq. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Atau misalnya bagi mereka yang mengatakan sunnahnya membaca takbir pada akhir ad-duha sampai akhir an-nas. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tidak perlu isti'adzah lagi. Kenapa? Karena semuanya itu ada kaitan dengan Al-Quran. Karena semuanya itu ada kaitan dengan Al-Quran. Kecuali surat Al-Fatihah dalam sholat. Surat Al-Fatihah dalam sholat tidak boleh terputus oleh apapun. Jadi kalau misalnya kita ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Terus kemudian kita doa Allahumma hdina ya rabbal alamin. Allahumma hdina ya rabbal alamin. Maka itu harus diulang dari awal Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya ada orang yang dalam sholat, ketika setelah membaca ihdinas siratal mustaqim, dia langsung berdoa Allahumma hdina ya rabbal alamin, Allahumma hdinas siratal mustaqim, maka dia harus mulai dari awal, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tidak perlu isti'adzah, tapi Al-Fatihah harus dari awal. Ini berkaitan dengan rukun sholat. Adapun apabila perkataannya adalah perkataan yang tidak berhubungan dengan bacaan Al-Quran, walau berupa menjawab salam, maka ia tetap mesti mengulang isti'adzah, tabarukan. Begitu pula apabila seorang mengakhiri bacaannya pada batas-batas tertentu dan setelah itu ia melakukan aktivitas yang lain dan kembali membaca Al-Quran. Atau apabila seseorang selesai membaca dalam sholat, kemudian ruku' dan kembali membaca Al-Quran pada rakaat berikutnya, maka hendaknya kembali mengulang isti'adzah sebagai bentuk penghormatan dan penunaian adab, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Jazari dalam Kitabun Nashr jilid yang kedua 781 cetakan Dar Al-Ghuthani. Ya, ini hampir seluruh tulisan ini kami ambil dari perkataannya Al-Imam Ibnu Jazari. Hampir seluruhnya, bukan seluruhnya tapi hampir seluruhnya dari kitab An-Nashr fil Qiraatil Ashr, hampir seluruhnya. Jadi demikian ya. Misalnya ada yang salam, kita berhenti di ayat, kita lagi baca. Misalnya kita lagi baca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada yang salam, kita di tengah ayat ada yang salam, kita akhiri dulu sampai akhir ayat, kemudian kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita baca isti'adzah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Adaban. Ya, sebagai penunaian adab. Langsung lanjutkan ayat yang berikutnya. Kemudian berkaitan dengan isti'adzah di dalam sholat. Tadi disebut juga nih, isti'adzah dalam sholat itu di setiap rakaat ya. Dan ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i, isti'adzah dibaca di setiap rakaat. Bangkit, ya, rakaat berikutnya, maka kemudian isti'adzah sebelum baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, apakah ada pendapat yang lain? Jawabannya ada. Di sini dikatakan, mayoritas ulama berpendapat disunnahkan membaca isti'adzah di dalam salat. Ini merupakan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, juga Al-Imam Muhammad ibn Hasan, murid dari Al-Imam Abu Hanifah, dan Ahmad ibn Hanbal. Jadi, 3 imam madhab. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad. 3 imam madhab mengatakan sunnah membaca isti'adzah di dalam salat. Tapi mereka berbeda pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i di setiap rakaat, Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad hanya di rakaat pertama saja. Sedangkan sebagian ulama berpendapat isti'adzah merupakan bagian dari salat ya. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf. Abu Yusuf salah satu murid dari Al-Imam Abu Hanifah. 2 murid Imam Abu Hanifah yang terkenal adalah Muhammad ibn Hasan,
yang juga jadi gurunya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Qadhi Abu Yusuf. Kemudian ada satu lagi Zufar, ya, 3 muridnya Imam Abu Hanifah yang terkenal. Muhammad bin Hasan, Abu Yusuf, dan Zufar. Kadang-kadang ketiganya ini punya pendapat yang berbeda, bahkan dengan gurunya berbeda. Jadi dalam mazhab Abu Hanifah jadinya nanti ada 4 pendapat. Pendapat Imam Abu Hanifahnya sendiri, pendapatnya Muhammad bin Hasan, pendapatnya Abu Yusuf, pendapatnya Zufar. Cuma yang sering dipakai itu pendapatnya Muhammad bin Hasan. Ya, biasanya. Karenanya seseorang tetap melafadzkan isti'adzah walaupun ia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, menurut sebagian ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Al-Fatihah itu bukan rukun tapi wajib. Al-Fatihah itu bukan rukun tapi wajib. Jadi beda antara wajib dengan rukun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Kalau dibahas detail ini agak ribet ya buat orang yang nggak pernah belajar mazhab Abu Hanifah. Termasuk saya nggak pernah belajar mazhab Abu Hanifah secara serius. Ya, tahu-tahu dari guru-guru saja begitu. Jadi nggak pernah serius belajar mazhab Abu Hanifah dari awal sampai akhir. Kalau dijelaskan masalah ini, khawatirnya malah bikin pusing. Intinya menurut beliau, kalaupun kita nggak baca Al-Fatihah, isti'adzah tetap harus baca. Termasuk ia tetap melafadzkan isti'adzah setelah takbiratul ihram dan sebelum takbir Aid. Ya, setelah takbiratul ihram langsung isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi isti'adzah itu bagian dari sholat, bukan bagian dari baca Al-Qur'annya. Kan kalau para ulama yang lain itu isti'adzah itu kan kaitannya dengan baca Al-Qur'annya. Nah, kalau kata Abu Yusuf, isti'adzah itu adalah bagian dari sholatnya, bukan kaitannya dengan baca Al-Qur'annya, begitu. Maksudnya takbir itu takbir setelah takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar. Takbir Id berapa kali? 7 kali. Maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menurut pendapat Abu Yusuf. Kemudian, apabila kita berpendapat bahwa isti'adzah disunahkan di dalam salat, maka apakah sudah mencukupi dengan sekali mengucapkannya pada awal rakaat pertama saja, atau belum mencukupi dan masih diucapkan setiap rakaat? Nah, ini yang tadi dikemukakan bahwa menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa pendapat yang lebih unggul dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah di setiap rakaat. Sedangkan pendapat yang lebih unggul dalam mazhab Imam Ahmad adalah di rakaat pertama saja. Lalu bagaimana pendapat Al-Imam Ibnul Jazari? Nah, ini yang menarik. Bahwa Imam Ibnul Jazari adalah seorang bermadhab Asy-Syafi'i secara usul. Namun secara furu', kadang-kadang beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, tidak apa-apa, Ibnul Jazari seorang ulama mujtahid. Kalaupun beliau beda pendapat, ya nggak masalah. Beliau sudah faham. Bahkan haram taklid kalau untuk tingkatan Ibnul Jazari. Beda dengan kita yang mungkin wajib taklid pada banyak keadaan. Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nasyr mengatakan bahwa pendapat yang lebih unggul atau istilah bahasa Arabnya itu arjah di sisi beliau adalah pendapat yang pertama, yakni cukup melafadzkan sekali saja pada awal rakaat pertama. Nah, tadi di sini dikatakan bahwa katanya kalau habis ruku baca lagi isti'adzah, maka beliau di sini mengatakan bukan sunnah tapi sebagai bentuk penghormatan dan penilaian adab. Tapi tidak ditekankan. Berbeda dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, isti'adzah dalam setiap di setiap rakaat itu adalah ditekankan. Bacanya ditekankan. Sedangkan menurut Ibnu Jazari, yang ditekankan hanya di rakaat pertama saja dan sudah cukup. Kalaupun rakaat kedua, ketiga, keempat tidak baca, tidak apa-apa. Namun yang lebih utama, beliau mengatakan, sebagaimana tadi disampaikan, tetap mesti baca isti'adzah yang lebih utama. Apa alasan Al-Imam Ibnul Jazari menguatkan pendapatnya Imam Ahmad? Beliau mengatakan ya bahwa dalilnya adalah dari Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, anna nabiyya kana idza nahadha min ar-raka'ati tsaniyah istaftahal qira'ati wa lam yaskut. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangkit menuju rakaat yang kedua, beliau membuka Al-Fatihah dan tidak diam sejenak. Jadi langsung Al-Fatihah. Di sini para ulama berbeda pendapat tafsirnya. Apa jawaban dari mazhab Asy-Syafi'i? Tuh, lihat. Nabi itu pas berdiri dari rakaat kedua, langsung gak berhenti dulu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i mereka mengatakan, maksudnya enggak berhenti dulu itu bukan enggak baca isti'adzah, tapi enggak baca istiftah lagi sebagaimana rakaat pertama. Nah, di situ ya bedanya. Maka hadis ini
hadis ini menunjukkan bahwa satu salat masih terhitung satu bacaan disebabkan dua bacaan tidak diselingi perkataan apapun selain zikir, kata Al-Imam Ibnul Jazari. Ya. Apa kata Ibnul Jazari? Makna hadis ini menunjukkan bahwa satu salat itu masih terhitung satu bacaan disebabkan dua bacaan tidak diselingi perkataan apapun. Jadi bacaan pertama salat di rakaat pertama itu kan selesai bacaan. Kemudian maju lagi di rakaat kedua kan nggak ada perkataan, jadi nggak perlu baca isti'adzah. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa kalau ada perkataan atau ada zikir yang masih ada hubungan dengan ayat, masih berhubungan dengan bacaan Al-Qur'annya, tidak perlu baca isti'adzah lagi. Begitu. Ini adalah pendapat Al-Imam Ibnul Jazari. Selain zikir. Sedangkan Al-Imam An-Nawawi dan selain dari kalangan Asy-Syafi'iyah lebih mengunggulkan pendapat yang kedua, dan pendapat inilah yang mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maksudnya apa yang kedua? Maksudnya adalah setiap rakaat dianjurkan untuk membaca isti'adzah. Begitu. Ini adalah pendapat yang mengatakan isti'adzah itu sunnah dibaca di dalam salat. Adapun Al-Imam Malik mengatakan tidak disunnahkan melafazkan isti'adzah di dalam salat. Wah, ini beda lagi Imam Malik ya. Beliau mengatakan apa? Nggak ada itu sunnahnya baca isti'adzah dalam salat. Kenapa? Karena nggak ada riwayatnya kalau kata beliau ya. Menurut siapa? Al-Imam Malik. Nggak ada dalilnya menurut Imam Malik. Menurut yang lain ada. Kecuali pada qiyam Ramadan, kecuali salat tarawih saja. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan bahwa pendapat ini kurang dikenal oleh generasi sebelumnya. Jadi, sepertinya ini pendapat ijtihad, murni ijtihad Imam Malik begitu ya. Dan sepertinya beliau berdalil dengan menggunakan lafaz tekstual hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastafi sholata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Bahwa Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau salat ya membuka salat itu dengan takbir kemudian langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tuh kan langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini kemudian para ulama lagi-lagi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksud mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin itu enggak baca surat sebelum Al-Fatihah. Jadi surat yang pertama kali dibaca Al-Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang jaharnya itu Al-Fatihah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin seperti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahirabbil alamin itu jaharnya. Begitu kan? Sedangkan isti'adzah dan basmalah adalah sir. Intinya di sini hadisnya satu tapi pemahamannya bercabang, berarti bukan nas ini. Hadisnya satu pemahamannya bercabang berarti bukan nas. Dia ya bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana dalilnya. Menurut Imam Malik, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada isti'adzah. Menurut Imam Ahmad, hadis ini menunjukkan bahwa isti'adzah dan basmalahnya sir. Itu kan jadi beda-beda. Seperti itu. Ini berkaitan dengan hukum syar'i isti'adzah dan juga isti'adzah di dalam salat. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke bentuk lafaz isti'adzah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada yang ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan sampai di sini. Oh, di sini udah ada pertanyaan. Kalau setelah sujud tilawah, apakah ta'awudz dulu baru baca ayat lagi? Oh, kalau setelah sujud tilawah enggak. Saya belum menemukan adanya ulama yang berpendapat bahwa setelah sujud tilawah ini baca isti'adzah lagi. Wallahu taala a'lam. Karena sujud tilawah bagian dari tilawah. Allah taala a'lam. Baik dalam salat ataupun di luar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam membaca isti'adzah saat salat dan sekaligus imam salat, untuk baca isti'adzahnya baiknya di sir atau jahar. Kalau salatnya salat sir, para ulama sepakat isti'adzah sir. Kalau salatnya salat jahar, nah di sini yang sepertinya menurut Al-Imam Ibnul Jazari, beliau lebih menganjurkan untuk menjaharkan isti'adzah kalau salatnya salat jahar. Nanti ada sebetulnya. Saya bahas nggak itu ya? Kalau nggak salah ada. Seperti itu. Adapun menurut mayoritas ulama, isti'adzah itu sir, walaupun salat jahar. Menurut mayoritas ulama, isti'adzah itu sir, walaupun salatnya jahar. Madhab Asy-Syafi'i yang mengatakan basmalah jahar, tetap isti'adzahnya sir. Kemudian dalam madhab Imam Ahmad, bahkan isti'adzah dan basmalahnya sir. Begitu. Bagaimana jika dhamir ana diganti nahnu? Ini tadi sudah disampaikan. Kalau memang kita ingin bacanya itu sendirian saja,
maka diganti menjadi kami. Ini sudah disampaikan tadi ya. Ada yang tanyakan, dipersilakan apabila masih ada yang ingin ditanyakan. Afwan, agak ngebut saya ya, karena materinya panjang banyak ini. Ya, saya usahakan setelah ini diperlambat. Cukup jelas insya Allah ya, berarti tidak ada yang tanyakan lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat saja, nanti kita baca insya Allah. Kita maju ke fasal berikutnya, sighah isti'adzah. Sighah itu apa? Bentuk lafaznya. Fi sighatil isti'adzah, lagi-lagi ini kurang tepat. Al-isti'adzah, salah. Sighahnya isti'adzah. Sighat isti'adzah, bentuk lafaz isti'adzah. Lafaz isti'adzah yang terpilih menurut keumuman para ulama ahli qiraat adalah yang biasa kita baca dan biasa kita amalkan, yakni lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi para ulama itu mudah sekali. Udahlah, lafalkan saja atau amalkan saja yang mudah, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah ini. Tidak perlu pakai lafaz-lafaz yang lain. Bahkan Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan dari Abu Thahir Ibn Siwar, Abul Izz Al-Qalanisi, dan selain mereka berdua, ya, bahwa ada kesepakatan ulama mengenai lafaz ini. Jadi para ulama telah sepakat bahwa lafaz ini adalah lafaz yang terbaik. Al-Imam Abul Hasan As-Sakhawi mengatakan dalam Jamalul Qurra, beliau mengatakan apa? Innalladzi alaihi ijma'ul ummati huwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, setelah beliau menguraikan beberapa masalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, masalah isti'adzah, maka beliau kemudian mengatakan lafaz yang terpilih dan disepakati oleh kaum muslimin adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Hafidz Abu Amr Ad-Dani mengatakan dalam Jami'ul Bayan bahwa lafaz inilah yang diambil dan diamalkan oleh para cendekiawan, para ulama. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa lafaz ini yang dipilih oleh para ahli fiqih secara umum, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, kecuali Imam Ahmad di dalam salat ya, beliau memilih a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, kalau tidak khilaf. Mungkin di sini ada yang mempelajari mazhab Imam Ahmad, kalau saya keliru mohon dikoreksi. Seingat saya, lafaz Imam Ahmad di dalam salat itu adalah a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Adapun kebanyakan ulama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Beliau Al-Imam Jazari kemudian membawakan riwayat dari Sahihain dari hadits Sulaiman ibn Surad. Istabba rajulani 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu 'indahu julusun wa ahaduhuma yusabbu sahibahu mughdaban qad ihmarra wajhu faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajiduhu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada dua orang saling marah, saling mencela ya. Saling marah, mencela di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang dari mereka mencela sahabatnya dalam keadaan yang sangat marah ya. Qadih marra wajhu. Wajahnya ini sampai merah ya. Orang marah kan mukanya merah. Kalau orang Arab itu kan putih-putih. Orang yang kulitnya putih, ketika marah itu kan kelihatannya, merahnya itu kelihatannya, merah marah begitu. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti di zaman Nabi sudah ada orang saling mencela, saling ejek, saling marah. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Aku benar-benar tahu sebuah kalimat yang apabila dibaca oleh seseorang maka akan hilang kemarahannya. Maka mengatakan apa? Kalau saja yang marah itu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi lafaznya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir. Marah itu kan dari setan. Marah itu dari setan. Maka lafaz yang terbaik untuk mengusir setan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti sebelum baca Al-Quran pun sama dong ya, sama menurut mayoritas ulama. Juga Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan hadis musalsal bil isti'adzah. Apa itu hadis musalsal? Hadis musalsal itu adalah hadis yang diriwayatkan secara turun-temurun dengan keadaan yang sama.
Beliau meriwayatkan dari jalurnya Rauh ibni Abdil Mu'min. Beliau mengatakan, aku membaca Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Jadi Imam Rauh membaca kepada Imam Ya'qub. Beliau baca begini, A'udzu billahis sami'il alim. Kemudian Imam Ya'qub memberhentikan bacaan tersebut. Gitu ya kalau zaman sekarang mungkin. Qul, ucapkanlah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa diberhentiin tadi dan suruh membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim? Maka Imam Ya'qub mengatakan, aku telah membaca Al-Quran kepada Abdul Munzir, Salam ibn Sulaiman At-Tawil, maka aku pun membaca A'udzu billahi samil alim. Kemudian Salam mengatakan, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Emang kenapa pasti begitu? Salam mengatakan, aku pernah baca Al-Quran kepada Asim ibn Abi Nujud, Imam Asim, imam kita ya. Maka beliau mengatakan, a'udzu billahi samiil alim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Imam Asim mengatakan, aku baca Al-Quran pada Zir ibn Hubaish, maka aku membaca A'udzu billahi samiil alim. Maka Zir berkata kepadaku, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zir mengatakan, aku telah membaca Al-Quran kepada Abdullah bin Mas'ud, maka aku membaca A'udzu billahi samiil alim. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, fa ini qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku dulu pernah baca Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a'udzu billahi samiil alim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ini qara'tu ala Jibril. Aku telah membaca Al-Qur'an kepada Jibril alaihi salam. A'udzu billahi samiil alim. Maka Jibril mengatakan, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kemudian Jibril ternyata talaki juga sama malaikat Mikail. Di sini disampaikan, qala li Jibril hakadza akhadtu an Mikail. Demikianlah saya baca Al-Qur'an kepada Mikail. Ngambil Al-Qur'an kepada Mikail itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa akhadhaha Mikailu 'anil lauhil mahfuz. Dan demikianlah Mikail membawa Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz. Jadi di sini kalau kita lihat riwayat ini, Jibril itu ngambil kepada Mikail, Mikail kepada Lauhul Mahfuz. Jadi nggak langsung kepada Allah dari Jibril. Jibril itu kepada Mikail dulu. Allahu ta'ala a'lam. Dan Al-Imam Ibnu Jazari meriwayatkan hadis ini secara musalsal dari guru-gurunya. Dan kami juga pernah mendapatkan riwayat dari guru kami, Ustadzuna Rikrik Aulia Rahman, ya, ketika beliau meriwayatkan hadis ini, a'udzubillahi samil alim, maka beliau mengatakan qulu a'udzubillahi samil alim, maka beliau mengatakan qulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Supaya semua yang hadir di sini dapat riwayah hadis ini, kami meriwayatkan dari Ustadzuna Rikrik Aulia Rahman ya. Jadi supaya dapat riwayah hadis musalsal bil isti'adzah, maka dipersilakan untuk menyalakan mikrofon yang semua. Nggak apa-apa lah, nggak jelas juga ya. Yang waduh, berantakan kayaknya suaranya. Nggak apa-apa lah. Yang kira-kiranya ada bawa feedback gak apa-apa dimatikan, yang penting terdengar ya. Yang penting terdengar siapa yang baca dan yang kami. Sebetulnya perwakilan satu orang nggak apa-apa, cuma takutnya iri-irian gitu. Wah, ini baca saya enggak gitu ya. Nggak apa-apa. Intinya yang penting terdengar semuanya. Jadi gini, semuanya silakan baca a'udzubillahi samil alim sampai di situ saja ya. Jadi begini aturannya saya sampaikan dulu. Nanti hadirin sekalian baca a'udzubillahi samiil alim. Kemudian saya katakan qulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca ulang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dipahami ya? Jadi hadirin sekalian baca a'udzubillahi samiil alim. Nanti kemudian saya mengucapkan qulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah saya mengatakan itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu ya? Baik, dipahami? Baik, kalau dipahami kita baca bareng-bareng 1, 2, 3. Baik, qulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ini kayaknya malah nggak jelas ya. Yang penting udah terdengar semuanya lah. Yang penting udah terdengar semuanya. Kalau begitu supaya jelas nih, supaya jelas ya. Supaya jelas. Baik, udah semuanya kayaknya. Saya mute dulu ya. Supaya jelas ini saya minta perwakilan satu orang aja. Supaya jelas aja ini, supaya jelas. Tadi soalnya nggak jelas ya. Jadi saya minta perwakilan satu orang. Boleh. Siapa? Tadi siapa yang bilang tadi? Ustaz Abdul Fattah, Falyatafadhal Ustaz. Waduh, banyak kan? Ustaz Abdul Fattah. Ustaz Abdul Fattah, Falyatafadhal Maskurullah. Waalaikumsalam. Yang lainnya mohon di-mute. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Yang penting semuanya dengar, maka berarti dengan ini tersambung semua sanadnya untuk riwayah hadis musalsal bil isti'adzah. Barakallahu fikum. Baik, semuanya sanadnya sekarang sudah tersambung untuk hadis musalsal bil isti'adzah. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Afan, izin bertanya bagaimana jika seseorang mutus bacaan Al-Qur'annya sambil menjelaskan kaidah tajwid yang akan dibaca? Apakah wajib untuk mengulang kembali? Tidak wajib ya. Isti'adzah itu bukan wajib gitu. Jangankan di tengah bacaan, di awal saja bukan wajib menurut mayoritas ulama. Jadi nggak ada yang wajib. Tidak ada yang mengatakan ulama wajib. Tidak ada yang mengatakan membaca isti'adzah setelah baca Al-Qur'an terputus sebentar itu kemudian wajib baca isti'adzah. Tadi yang mengatakan wajib itu Imam Atha ketika di awal baca Al-Qur'annya saja. Kemudian menurut Imam Ibnu Sirin, baca isti'adzah itu hanya sekali seumur hidup yang diwajibkan. Adapun kemudian menurut imam yang lain mengatakan bahwa yang isti'adzah itu wajib hanya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ini yang mewajibkan ya, tidak ada yang mewajibkan baca isti'adzah ketika kita telah selesai membaca, ketika kita misalnya terputus bacaan Al-Quran, kemudian baca isti'adzah lagi atau tidak wajib. Namun, dianjurkan membaca isti'adzah. Dianjurkan secara ditekankan, ya sunnahnya mu'akkadah atau tidak. Nah, di sini termasuk yang mu'akkadah. Kenapa? Karena tajwid dari Al-Quran itu bukan bagian dari kalamullah. Ketika kita menjelaskan tajwid, itu bukan bagian dari kalamullah. Begitu ya, bukan bagian dari kalamullah. Tajwidnya, penjelasan tajwidnya kan bukan bagian dari kalamullah. Begitu. Walaupun kalau tidak baca isti'adzah ya tidak apa-apa. Ya, kalau tidak baca isti'adzah tidak apa-apa. Begitu. Kalaupun baca isti'adzah ya pelan saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yang jaharnya cukup di awal saja. Demikian. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membahas lafaz satu potong demi satu potong lafaznya. Pertama, lafaz a'udzu. Apakah lafaz a'udzu boleh diganti? Apakah lafaz a'udzu boleh diganti? Al-Imam Jazari mengatakan bahwa telah dinukil riwayat dari Imam Hamzah dengan lafaz-lafaz yang lain. Apa itu? Asta'idz, nasta'idz, atau ista'adztu. Jadi bukan a'udzu lafaznya. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Nasta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Ista'adztu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kata beliau apa? Semua ini tidak sahih. Kenapa? Karena yang tepat apabila dikatakan pada seseorang ista'idz, mohonlah perlindungan, maka pasti yang seharusnya dikatakan adalah a'udzu, bukan asta'idz, bukan nasta'idz, ista'adztu atau ta'awwadztu. Yang tepat adalah a'udzu. Dan di sini secara tajwidnya akan kami jelaskan, hamzah itu adalah huruf yang keluar dari aqsal halaq. Aqsal halaq ya. Aqsal halaq itu kalau sini ya. Kalau ini adalah halq itu sempit. Paling mungkin segini. Wilayah halq. Dari mulai aqsal halq sampai adnal halq itu paling segini.
halq. Dan paling jauh adalah di sini di pita suara. Menurut mayoritas ulama. Dan ini adalah yang tepat menurut para ahli fonologi, ahli ilmu fonologi. Menurut ahli ilmu fonologi nggak ada huruf yang dikeluarkan lebih jauh dari itu. Apalagi di dada itu tidak ada. Menurut siapa? Ahli fonologi. Huruf paling jauh itu di sini, hamzah dan ha. Hamzah dan ha yang kalau kita sentuh ini ada getaran. Pita suara di pita suara ya tepat. Tes di sekitar sinilah pita suara ini. Pita suara di sekitar sini ya. Ini adalah pita suara kita. Ya tepatnya harus dibelah gitu ya lehernya. Kalau ingin tahu tepat. Intinya di pita suara di sekitar jakun ke bawah sedikit lah, sekitar situ ya. Itu adalah pita suara. Kalau laki-laki ada jakun di bawahnya sedikit ya. Ini ada yang bergetar kalau kita ngomong, itu adalah pita suara kita. Disitulah letak hamzah dan ha. Yang menurut mayoritas ulama tajwid dan qiraat juga yang dibenarkan atau disahihkan oleh para ulama atau oleh para ahli ilmu fonologi atau dalam bahasa Arab istilahnya ilmu aswat, ilmu keluarnya huruf. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah ilmu fonologi. A keluar dari situ. Caranya bagaimana dan menggetarkan pita suara kita? A, I, U. Kalau H dengan ya menyempitkan dan menyempitkan dan melebarkan pita suara. Kalau sukun dia sempit, kalau berharokat ya H gitu, dibuka pita suaranya. Ini adalah hamzah. A sifatnya ada syiddah, jahr dan sebagainya, nanti akan kita bahas dalam bab sifat. Tapi intinya diucapkan seperti mengucapkan huruf A bahasa Indonesia, tapi dengan keadaan yang tipis. Umumnya orang Indonesia ketika baca huruf A itu kan mangap gitu ya, lebar. A gitu kan. Orang Arab itu nggak begitu. A, tapi jangan jadi begini. Jangan jadi ya. Itu nggak ada Apalagi jadi enggak. Orang Inggris bilangnya A itu kan kalau bahasa Inggris ya. Kalau ini enggak. A tipis. Jadi bukan a'udzu, bukan a'udzu tapi A. Kemudian ain di atasnya hamzah sedikit. Di mana di katup epiglotis. Katup epiglotis itu nyambung ke jakun. Jadi kalau kita ada jakun tulang, kemudian ada tulang ke atas jakun begini bentuknya, ada katup epiglotis. Katup epiglotis ini adalah sebuah katup yang fungsinya untuk mengatur aliran udara dengan aliran makanan. Jadi kalau di kereta itu ada pemindah rel itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gimana caranya supaya makanan yang masuk dari mulut ini masuk ke saluran pencernaan. Kalau kita lagi nafas itu keluarnya ya nggak bertuburkan agar makanan itu nggak masuk ke saluran pernafasan. Makanya kalau kita makan sambil ngomong, ini bingung dia katup epiglotisnya buka tutup. Ini kenapa makanan malah masuk ke saluran pernafasan yang mengakibatkan kita tersedak. Dan itu bisa menyebabkan kematian tersedak itu ya. Karena saluran makanan kalau masuk ke saluran pernafasan itu bisa menutup pernafasan, bisa mengganggu paru-paru. Hati-hati. Makanya kalau makan lagi nelen itu diem. Lagi nelen makan itu diam. Jangan ngomong. Kalau ngomong, katup epiglotis terbuka, wah, tersedak. Ain diucapkan dari situ. Bukan dari rongga hidung. Ada sebagian orang mengucapkan ain dari rongga hidung. Ain itu diucapkan a, ai, au. Bukan dari rongga hidung. Sehingga apabila kita menutup rongga hidung kita, a, tidak ada suara yang berubah. A. Bukan jadi silahkan dicek masing-masing. Kalau semuanya dicek bareng-bareng ini pasti bakal berantakan lagi suaranya kayak tadi. Dicek aja masing-masing dulu. A. Jadi bukan Kalau misalnya kita suaranya berarti dari rongga hidung itu. Ainnya belum tepat. Au mad, dua harokat. Au zal. Zal itu dikeluarkan lidahnya sedikit. Zu. Tipis. Zu. Bukan zu. Jadi zo. A'udzu. Hati-hati jadi a'udzu. Hati-hati juga ada sebagian orang ingin menipiskan zal dengan metode tertentu menjadi begini. A'udzu. Ini jadi keliru ya. Jadi ada wawunya. A'udzu. Ini hati-hati. A'udzu tidak tepat. A'udzu bukan a'udzu. Perhatikan perbedaannya. Iya.
A'udzu, bukan a'udzu atau a'udzu. Bukan begitu. Baik ya. Mudah-mudahan bisa semuanya. Kita belum ada tashih. Nanti tashih di bab makhraj ya. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja. Jadi cara melafadzkan a'udzu, a'udzu, bukan o, bukan a, a'udzu. Khair. Kemudian billah, kita bahas dulu lafadznya. Terdapat riwayat dari Ibnu Sirin dengan lafadz a'udzu bis-sami'il alim. Jadi nggak ada bilahnya. A'udzu bis-sami'il alim. Sebagian ulama membatasi lafadz tersebut boleh diucapkan pada salat sunnah saja. Jadi a'udzubillah boleh diganti a'udzu bis-sami'il alim. Tapi menurut sebagian ulama hanya boleh dibaca ketika salat sunnah saja. Berarti mayoritas ulama berpendapat apa? Cukup billah saja. Nggak usah diganti yang lain. Billahi. Billahi. Ba-nya kasroh. Ba itu seperti huruf ba, seperti huruf B bahasa Indonesia. Dari kedua bibir. Ba, bi, bu. Yang penting jangan diudarakan harokatnya. Ba, bi, bu. Seperti afan ya teman-teman kita dari Jawa ya. Saudara-saudara kita dari Jawa. Yang berasal dari Jawa mohon hati-hati. Jangan sampai membaca ba, bi, bu ya. Ba, bi, bu. Bi, bukan B. Kadang-kadang ada orang baca a'udzubillah, billah. Tidak tepat. I, bukan E. Bil. Kemudian lamnya tipis. Bil. Lam seperti huruf L. Bil. Lah, bukan lah. Billahi. Haknya juga tipis. Hi, bukan he. A'udzubillahi. Tidak tepat. A'udzubillahi. Akhir ya, jelas. A'udzubillahi. Kalau lagam irama ya bebas lah. Yang penting bacanya benar. Iramanya enak, bacanya benar, mantap. Iramanya nggak enak, bacanya rusak, ya parah sekali begitu berarti ya. Billahi, a'udzubillahi. Seperti itu. Billahi, bukan billahi. Jadi cara membukanya nggak seperti bahasa Indonesia. A, ba, ta. Sedikit aja, yang penting jelas. A, ba, ta, tha, ja, ha. Huruf-huruf tipis. A, ba, ta, tha, ja, ha, da, za, za, sa, sya, a, fa, ka, la, ma, na, ha, wa, ya. Semuanya sama fathahnya. I, bi, ti, thi, ji, hi. Semuanya sama kasrohnya. U, bu, tu, thu, ju, hu. Semuanya sama dhammahnya. Billahi. Kemudian ar-rajimnya bagaimana? Ar-rajimnya sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Hudhali dalam Al-Kamil meriwayatkan dari Shibl, dari Humaid bin Qais, ya, ada lafaz a'udzubillahil qadir, a'udzubillahil qadiri minasyaitonil ghadir. Jadi bukan minasyaitonir rajim tapi minasyaitonil ghadir. Dan dihikayatkan juga dari Abu Zaid, dari Abu Sammal, a'udzubillahil qawiyyi minasyaitonil ghawi. Namun Ibnu Jazari mengatakan kedua lafaz ini tidak sahih. Adapun yang sahih adalah menggunakan lafaz ar-rajim. Jadi a'udzu tidak boleh diganti. Billahi lebih utama tidak diganti. Ar-rajim juga jangan diganti. Ar-rajim. Ar-rajim. Ar tebal. Ar minasyaitonir langsung tebal. Nir langsung tebal ro-nya. Suka banyak yang nanya. Ustaz, itu kan ro-nya ada dua. Ro sukun sama ro berharokat. Sedangkan nunnya kasrah. Ni ketemu ro sukun kenapa langsung tebal? Saya jawab, karena ro-nya sudah diidghamkan kepada ro yang kedua. Dan aslinya itu bukan ro huruf pertamanya, tapi lam. Kalau misalnya kita mau mempertahankan keaslian sukun dan tasydid, sukun dan berharokat, berarti cara bacanya minasyaitonil rajim. Nggak mungkin kan? Karena sudah idgham. Yang namanya idgham makhraj. Dan sifatnya sudah mengikuti sifat huruf yang kedua. Apa itu idgham? Idgham itu adalah menggabungkan dua huruf menjadi satu huruf yang kedua saja. Huruf yang pertamanya udah hilang. Aslinya al-rajim, tapi kita baca ar-rajim. Minasyaitonir, langsung tebel ro-nya. Minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita baca dari awal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati yang tasydid jangan sampai tergesa-gesa. Misalnya ada orang baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini tergesa-gesa yang tasydidnya. Harus santai aja. Yang tasydid itu ditahan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Madnya di sini hanya 2 harokat kecuali di akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang akhir boleh 2, 4 atau 6. Jadi nggak boleh dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh, walaupun tidak berdosa, tapi makruh ya kalau sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Baik. Kemudian berkaitan dengan perubahan lafaz, boleh tidak kita mendahulukan yang akhir atau semacamnya? Maka diriwayatkan dari Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada lafaz Allahumma anni a'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi Allahumma di depan. Bukan a'udzubillah, tapi Allahumma anni a'udzubika minasyaitonir rajim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jubair ibni Mut'aim. Dan sebagian ulama qiraat memilih lafaz ini. Jadi ada sebagian ulama qiraat yang memilih lafaz ini. Allahumma anni a'udzubika minasyaitonir rajim. Ada gitu ya. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Idza kharaja ahadukum minal masjid falyaqul Allahumma a'simni minasyaitonir rajim." Beda lagi sini, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Apabila seorang di antara kalian keluar masjid, maka ucapkanlah ya Allah lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Dan diriwayatkan dari Ibnu Sunni, Allahumma a'idzni minasyaitonir rajim. Juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i ya, bahwa Abu Hurairah pernah membaca isti'adzah secara nyaring, Rabbana inna na'udzubika minasyaitonir rajim. Nah, ini pakai na'udzu. Rabbana inna na'udzubika minasyaitonir rajim. Jadi, kalau misalnya pakai lafaz-lafaz ini diperbolehkan. Kenapa? Karena ada riwayahnya. Kenapa? Karena ada riwayahnya. Cuma kalau kita bacanya jahar dan di depan orang-orang awam, lebih baik baca dengan bacaan yang mereka kenal. Ada istilah dalam bahasa Arab, tapi saya agak lupa redaksinya. Terjemahannya kurang lebih begini. Jangan pernah membuat orang lain suudzon kepadamu walaupun engkau benar. Jangan pernah melakukan sesuatu yang membuat orang lain suudzon padamu walaupun engkau benar. Jadi jangan pernah kita ini melakukan sesuatu yang bikin orang lain itu jadi suudzon sama kita. Misalnya dengan membaca lafaz-lafaz yang nggak dikenal, mengamalkan amalan-amalan yang nggak dikenal. Walaupun mungkin kita tahu amalan ini sunnah, tapi belum dikenal oleh masyarakat. Dan masyarakat mengamalkan yang lainnya. Maka jangan biarkan hal itu membuat mereka jadi suudzon dengan kita. Lebih baik kita ikut dengan mereka selama tidak maksiat, ya. Selama bukan kemaksiatan. Ikut saja. Seperti misalnya kita biasa kunut subuh misalnya begitu ya. Imamnya tidak kunut subuh, ya sudah. Ketika i'tidal nggak perlu ngangkat tangan. Walaupun kita kunut misalnya sendirian, nggak perlu ngangkat tangan. Misalnya biasa saja. Baca yang kunut yang singkat. Allah maghfirli warham, Allah maghfirli ya ghafur warhamna ya arhamar rahim sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Misalnya begitu. Atau kita tidak biasa kunut. Kemudian imamnya ini kunut, maka dianjurkan menurut Imam Ahmad ibn Hanbal mengangkat kedua tangan dan mengaminkan kunut imam. Jadi jangan biarkan orang awam itu jadi suudzon dengan kita. Walaupun kita benar, selama bukan maksiat tentu saja. Kalau maksiat ya jangan diikutin. Tapi kalau bukan maksiat, ya ikuti saja. Ikuti saja apa yang telah ada di masyarakat. Jadi jangan menyelisihi mereka. Termasuk kalau kita ingin baca qiraat yang lain, kalau tidak benar-benar dibutuhkan buat apa begitu ya? Baca aja dengan qiraat yang biasa, Hafs, Syatibiyah udah. Kalau misalnya kita ingin baca dengan qiraat yang lain, ya yang pertama masyarakatnya harus diedukasi terlebih dahulu. Harus paham dulu. Seminimal-minimalnya sebelum sholat itu kita ngomong dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau baca surat ini dengan riwayat ini.
Jangan kaget kalau misalnya ada yang berbeda, ini adalah riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begitu. Jangan bikin orang kaget jadi suudzon dengan kita. Bahkan sebagian orang yang nggak paham sujud tilawah ketika sholat, itu bingung sujud tilawah itu. Karena belum ada edukasi. Sujud tilawah itu sunnah, betul sunnah. Tapi kan kalau nggak sujud tilawah, sholatnya nggak batal. Udah nggak perlu sujud tilawah lah kalau masyarakatnya belum paham. Begitu misalnya, ya. Jadi jangan sampai kita kemudian membuat kericuhan di tengah-tengah masyarakat, membuat orang suudzon dengan kita, itu adalah perkara yang tidak baik. Jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain suudzon pada kita, walaupun kita benar. Selama bukan maksiat, ikuti saja apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Kenapa? Karena bisa jadi kita ingin mengamalkan yang sunnah, tapi justru nanti akan melanggar yang wajib. Apa itu melanggar yang wajibnya? Memecah belah kesatuan umat. Itu adalah kewajiban. Menjaga persatuan umat itu adalah kewajiban. Sedangkan mengamalkan hal ini sunnah. Masa kita mengorbankan yang wajib untuk yang sunnah? Terbalik dong. Begitu ya. Baik. Kemudian penambahan lafaz. Nah, ini penambahan. Kalau tadi kan diubah-ubah lafaz-lafaznya. Kalau ini penambahan. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajimnya ada. Boleh nggak ditambah-tambahin di tengahnya, di awalnya, di akhirnya dengan lafaz-lafaz tertentu? Maka di sini ada beberapa lafaz lain yang diriwayatkan secara sahih. Pertama, a'udzubillahis sami'il 'alimi minasyaitonirrajim. Nah, ini yang menurut Wallahu a'lam, seingat saya, menurut Imam Ahmad, ini adalah lafaz yang dipilih di dalam sholat. Allahu ta'ala a'lam. Lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Dani dalam Al-Jami. Beliau mengatakan lafaz ini digunakan secara umum oleh para ulama qiraat di Mekah dan Madinah, di Kufah dan Basrah, dan juga di Syam. Ini menurut Al-Imam Ad-Dani. Jadi kebiasaan ahli qiraat di Mekah, Madinah, di Kufah, Basrah, dan di Syam, beliau mengatakan pakainya lafaz ini. Lafaz tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Azhari, Al-Azraq, Ibnu Sabah, Ar-Rifai, Sulaim, dan Hamzah, dan tercatat dalam kitabnya Abu Hatim. Juga diriwayatkan oleh Abu Ali dari Warsh saat membaca Al-Quran padanya. Ibnu Jazari mengatakan, aku membacanya sesuai dengan pilihan Abu Hatim As-Sijistani. Dari riwayat Hafs, jalur Hubairah. Jadi beliau mengatakan ketika baca Hafs jalur Hubairah, beliau bacanya ini, a'udzubillahis sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Begitu. Pilihan kedua, a'udzubillahil 'azim minasyaitonirrajim. Tambahannya al-'azim ya. Lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ad-Dani dalam Al-Jami. Beliau mengatakan bahwa lafaz ini digunakan secara umum oleh para ulama qiraat di Mesir dan Maghrib. Mesir dan Maghrib berarti daerah Afrika Utara dan Afrika Barat. Lafaz ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha huwas sami'ul 'alim. Lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Hawazi dari Abu Amr. Ibnu Jazari mengatakan, dan aku membacanya dalam qiraat Al-A'mash. Namun sesungguhnya aku dalam riwayat Asy-Syanabuzi dirinya mengidghamkan huruf H ke huruf H kedua. Jadi beliau ketika baca ini diidghamkan ya. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallahu was-sami'ul 'alim. Innallahu was-sami'ul 'alim. Sini ya, diidghamkan. Idgham kabir namanya. Kemudian yang keempat, a'udzu billahil 'azimis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kelima, a'udzu billahil 'azim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas sami'ul 'alim. Keenam, a'udzu billahis sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha huwas sami'ul 'alim. Ketujuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa astaftihullaha wa huwa khairul fatihin. Kedelapan, a'udzu billahil 'azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Jadi 8 plus tadi perubahan-perubahan yang di atas itu semuanya boleh diamalkan, namun tetap apa yang lebih utama adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini semuanya berkaitan dengan penambahan lafaz. Lalu bagaimana kalau dikurangi lafaznya, a'udzubillah saja misalnya begitu ya? Maka Al-Imam Syatibi mengatakan tidak boleh menguranginya sebagaimana disyaratkan dalam kitab beliau Al-Hizb. Idza ma aradta dahra taqra fast kok lagamnya itu sih? Idza ma aradta dahra taqra fasta'id.
Jiharan minasyaitani billahi musjala. Lagamnya gimana ya? Lupa. Jiharan minasyaitani billahi musjala. Ala ma ata fin nahli yusra. Wa in tazid li rabbika tanzihan falasta mujahala. Apa kata beliau? Apabila tiba waktu akan baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan pada Allah secara nyaring. Ya, kalau baca Al-Quran nyaring, maka nyaring. Maka di sini dengan lafaz seminimalnya, ya, alama ata fin nahli, sebagaimana dalam surat An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, wa in tazid, boleh kalau misalnya kalian menambahkan, ya, falasta mujahala, sehingga engkau tidak termasuk orang yang tidak mengerti. Dan di sini Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan boleh kalau ditambahkan lafalnya, maksudnya ditambahkan lafal-lafal yang ini nih ya, ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan tidak boleh dikurangi. Maka Al-Imam Jazari mengatakan yang sahih adalah boleh kurang. Tapi Al-Imam Jazari mengatakan yang sahih adalah boleh kurang dari lafaz yang termaktub dalam An-Nahl selama ada riwayatnya. Jadi kalau kata Imam Jazari, ya boleh-boleh aja kurang, yang penting ada riwayatnya. Hal tersebut sebagaimana dinukil dari Al-Hulwani dalam Al-Jami. Beliau mengatakan tidak ada batasan tertentu dalam lafaz isti'adzah. Siapa yang mau nambah, silahkan tambah. Siapa yang mau kurang, maka kurangi. Yang penting apa? Ada riwayatnya. Itu yang penting. Jadi tidak boleh kita ngarang sendiri. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Tadi kan riwayatnya banyak, yang mau diubah, yang mau ditambah, dipersilahkan. Mau mengamalkan yang manapun, yang penting ada riwayatnya. Kalau tidak ada riwayatnya, lebih baik jangan diamalkan. Kalau tidak ada riwayatnya, lebih baik jangan diamalkan. Kalau kita belum tahu ini ada riwayat atau enggak, ya lebih baik ditinggalkan. Begitu ya. Hal tersebut ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dari Jubair ibn Mut'im mengatakan a'udzubillahi minasyaiton, tanpa ada tambahan ar-rajim. Nah, di sini enggak ada tambahan ar-rajim. Maka Ibnu Jazari mengatakan fahadzal ladzi a'lamuhu warada fil isti'adzah minasyaitani fi halil qiraah wa ghairiha. Maka inilah yang aku tahu riwayat tentang isti'adzah dari setan pada saat akan baca Al-Qur'an atau selainnya. Wala yanbaghi ayyu'dala amma sahha minha hasbama dzakarna. Maka ya, jangan menyimpang dari apa yang telah sahih sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Mubayyinan wala yu'dalu amma warada anis salafis salih, dan juga jangan menyimpang dari apa yang telah diriwayatkan dari para ulama salafus salih. Fa inna ma nahnu muttabi'un wala mubtadi'un. Kenapa? Karena kita adalah pengikut para ulama salaf, bukan para pelaku bid'ah. Kata Al-Imam Ibnul Jazari. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah 921 ya. Masih banyak materinya. Kalau harokat fathah kenapa tipis? Harokat itu, fathah itu ada dua. Fathah tipis dan fathah tebal. Tergantung apanya harokat, tergantung hurufnya. Huruf kho, misalnya dia tebal. Kho. Kenapa fathah di hamzah tipis? Karena hamzah huruf tipis. Kenapa fathah di ba tipis? Karena ba huruf tipis. Kenapa fathah di ta tipis? Karena ta tipis. Kenapa fathah di kho tebal? Karena kho huruf tebal. Jadi tergantung hurufnya. Yang sekarang putus-putus, insya Allah tetap ada rekamannya nanti, insya Allah ta'ala. Di antara ain dan dzal, mulutnya langsung mencucu atau kembali, bebas. A'udzu, silahkan. A'udzu, boleh. Yang penting adalah tertunaikan makhraj dan sifatnya dengan tepat. Kalau mau kembali, jangan sampai nambah kayak tadi. A'udzu. Nah, itu yang banyak keliru. Biasanya sering basmalah shin seperti huruf shad. Kok basmalah ada shinnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak ada shin ya basmalah? Mungkin isti'adzah. A'udzu billahi minash. Solusinya jadi shad bagaimana? Solusinya biasanya jadi shad adalah yang angkatnya ujung lidah. Minash. Jadi bukan tengah lidah. Pahami makhrajnya, pahami sifatnya dengan baik, insya Allah nanti bisa melafalkan dengan, dan jangan lupa talaqi. Kalau bacaan selesai Al-Quran Sadaqallahul Azim, apakah ada riwayatnya? Ada. Dari Al-Imam Hasan Al-Basri, tapi bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih utama, baca isti'adzah kemudian basmalah ketika membaca Al-Quran yang di sana tidak ada lafaz basmalahnya, atau cukup hanya dengan ta'awudz saja? Kalau nerusin Al-Quran gimana maksud ini? Saya nggak paham ini pertanyaannya. Mana yang lebih utama, baca isti'adzah kemudian basmalah ketika membaca bacaan Al-Quran yang di sana tidak ada lafaz basmalahnya, maksudnya gimana?
Kalau nerusin bacaan yang nggak perlu isti'adzah, nggak perlu basmalah, ya langsung aja nerusin bacaan. Ngapain nih nerusin bacaan pakai isti'adzah lagi? Kalau misalnya kita baca dari awal, kita baca di awal, ya baca isti'adzah, baca basmalah, kecuali di awal surat At-Taubah. Hadis musalsal itu adalah hadis yang disampaikan dari mulut guru ke muridnya dengan tata cara yang berulang dan sama. Tadi kan disampaikan, misalnya Nabi baca A'udzu billahis samii'il 'alim. Malaikat Jibril bilang, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Maka Nabi membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian Ibnu Mas'ud baca kepada Nabi, A'udzu billahis samii'il 'alim. Maka Nabi mengatakan, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kemudian Ibnu Mas'ud membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Murid Ibnu Mas'ud, Zir bin Hubaish, membaca A'udzu billahis samii'il 'alim. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Maka Zir bin Hubaish mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Imam Asim baca ke Zir, "A'udzu billahis samii'il 'alim." Maka Zir mengatakan, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Maka Imam Asim pun mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Makanya tadi saya melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh guru-guru kami, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni antum sekalian baca, kemudian saya mengatakan qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sehingga kemudian antum mengulang bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada yang tanya kenapa harus begitu, karena saya juga mendengar guru saya demikian, gurunya mendengar beginian, gurunya mendengar demikian, gurunya melakukan demikian, gurunya melakukan demikian, gurunya melakukan sampai Nabi tadi yang telah disebutkan, Nabi pun melakukan demikian dari malaikat Jibril alaihissalam. Jadi hadis ini langsung sanadnya ke malaikat Mikail begitu ya. Luar biasa nih. Antum bersanad sama malaikat Mikail, luar biasa. Dan siapa saja yang tadi mendengar praktek tersebut ya dengan kami, maka sanadnya otomatis tersambung kepada malaikat Mikail alaihissalam. Dan kalau sanad kita pengen sahih, ya sudah kita bahas. Sanad itu apa dan lain sebagainya sudah kita bahas pekan yang lalu dan juga pekan-pekan sebelumnya. Jadi maksudnya saya sudah bersanad ini bagaimana sih? Wah, silahkan disimak kembali pengantar ilmu riwayahnya. Baik, ini sepertinya cukup panjang menyaringkan suara atau menyamarkan isti'adzah. Masya Allah, ya ini pertemuan ke-8 sebenarnya. Jadi kayaknya nggak 10 pertemuan, mungkin bisa nyampe 15, tapi nggak apa-apa. Ya, tidak masalah insya Allah. Jadi untuk malam ini kita akhiri sampai di sini karena sudah setengah 10. Dan di tempat lain ini berarti sudah ada yang setengah 12 berarti nih. Wah, kasihan. Sudah hampir tengah malam. Di Indonesia Timur dan juga di luar negeri yang 2 jam lebih cepat dari kita sudah tengah malam. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Kedepannya mungkin kalau isyaknya masih malam begini sampai setengah 10. Kita memang rencanakan sampai setengah 10 ya. Ya isyaknya mungkin mulainya jam 8 ya, jadi sampai setengah 10. Kalau kedepannya isyaknya kurang lagi, mulainya bisa lebih awal tapi selesainya tetap setengah 10. Namun kalau ada yang ditanyakan dipersilahkan sebelum kita akhiri berkaitan dengan permasalahan isti'adzah. Kalau tidak ditanyakan maka kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang tanyakan kami persilahkan. Yang hadis musalsal tadi paham ya? Mbak Fatimah paham ya insya Allah ya hadis musalsal. Ustadz Taufiq dipersilahkan Ustadz apabila tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadz pernah mendapatkan penjelasan mengenai ta'awudz. Tadi yang Anda tulis itu maksudnya begini, dan jadi kita melanjutkan bacaan yang sebelumnya atau yang kemarin, mana yang lebih utama, membaca ta'awudz kemudian basmalah atau cukup dengan ta'awudz saja, karena Anda pernah mendapatkan penjelasan maka cukup dengan ta'awudz saja, nggak perlu basmalah. Maksudnya kalau baca di tengah surat ya? Nah, ya. Bagaimana kalau baca di tengah surat? Apakah kita baca basmalah atau tidak? Maka menurut mayoritas ulama tetap dianjurkan membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali apabila awal-awal ayatnya itu adalah dhamir atau
kata ganti yang kembali kepada bukan. Dan sangat diutamakan, afwan ya. Jadi para ulama mengatakan dianjurkan baca basmalah. Dan terutama apabila awal-awal ayatnya itu adalah domir yang kembali kepada Allah. Kata ganti dia, nah dianya ini adalah Allah. Kenapa? Karena kalau kita baca isti'adzah langsung ke ayat tersebut akan berantakan maknanya. Contohnya, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Misalnya kita baca, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ini parah maknanya nih. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian kita baca ayat, dan kepadanyalah ya ilmu akhirat dikembalikan. Wah, kepadanya kepada siapa? Dalam struktur bahasa Arab, dianya ini kembali kepada setan. Kenapa? Karena setan adalah nama yang terakhir disebut yang paling dekat dengan dia. Begitu. Ya. Jadi kalau awal-awal ayatnya ini adalah lafaz dia yang kembali kepada Allah, sangat ditekankan untuk baca basmalah. Kalau tidak ada bagaimana? Dianjurkan biasa saja. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa boleh tidak membaca basmalah. Tidak dianjurkan baca basmalah kalau apa? Kalau awal-awal ayat ini adalah perkataan orang-orang kafir, setan-setan, neraka, maka tidak dianjurkan baca basmalah. Jadi secara umum tetap dianjurkan baca basmalah. Sangat ditekankan kalau awal-awal ayatnya adalah domir yang kembali kepada Allah, kemudian tidak dianjurkan atau boleh meninggalkan basmalah kalau awal-awal ayat yang kita bacanya adalah setan-setan, perkataan orang kafir, munafik, dan sejenisnya. Nanti akan kita bahas lebih detail dalam sub-bab basmalah insyaallah ta'ala. Demikian. Dipersilakan Nabi Nasir yang tanyakan. Silakan Ustadz Abdul Fattah. Silakan Ustadz Abdul Fattah. Tadi angkat tangan, dipersilakan. Mic-nya Ustaz. Mic-nya belum nyala, Ustaz. Fadal, silakan dinyalakan Ustadz Abdul Fattah. Nah, khair, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita mau tanyakan pada lapas seorang imam membaca lapas Maliki Yaumiddin ditandaikan mimnya. Gimana? Maliki Yaumiddin gimana? Maliki Yaumiddin ditandaikan huruf mimnya. Dinnya dipendekkan. Ditandaikan Pendek itu maksudnya pendek tanpa mad atau gimana? tanpa mad. Terus kemudian? Di lapas yang lain, misalkan di alaihimu tidak dibaca alaihimu, cuma dibaca itu saja. Maliki Yaumiddin saja. Bolehkah dibaca seperti itu, Ustaz? Gimana saya kurang paham pertanyaan. Maliki Yaumiddinnya nggak dibaca panjang. Terus yang di ayat lain gimana maksudnya? Misalkan dia ada lapas di Ghairil maghdubi alaihimu tidak dibaca di mad, ya. Tidak dibaca alaihimu. Masalahnya di mana? Kalau nggak dibaca alaihimu, masalahnya di mana? Apakah harus dibaca di mohon maaf ini kalau masalah untuk lapas Maliki Yaumiddin bukan dinnya maksudnya, mimnya maksudnya. Dinnya, mim. Saya paham pertanyaan. Saya paham pertanyaan. Baik, saya jawab insyaallah taala. Baik. Apabila kemudian kita membaca satu ayat dengan satu riwayat, apakah ayat yang lain mesti riwayat yang sama? Jawabannya, kalau pertanyaannya mesti atau tidak mesti, jawabannya tidak mesti. Jawabannya tidak mesti. Tapi dianjurkan untuk menyeragamkan riwayat. Dianjurkan menyeragamkan riwayat.
Kalau dalam tilawah biasa boleh-boleh saja, mau campur aduk riwayat tidak berdosa. Loh kok tidak berdosa? Karena semua riwayat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Silahkan pilih yang paling mudah buat kalian, bebas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak boleh itu kalau dalam konteks talaqi, pengambilan riwayah, maka satu riwayah harus dibaca, tidak boleh dicampur-campur. Tapi kalau di luar itu, kalau bukan talaqi, kalau lagi sholat, tilawah biasa, tidak masalah. Kalaupun mau dicampur-campur, bahkan dalam riwayah dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i dianjurkan ketika sholat pada rakaat pertama membaca Maliki Yaumiddin, mimnya panjang. Pada rakaat kedua Maliki Yaumiddin, mimnya pendek. Loh kok begitu? Karena dua-duanya ada dalam hadis sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi ketika sholat baca Maliki Yaumiddin. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi ketika sholat membaca Maliki Yaumiddin. Sehingga kita dapat dua kesunahan tersebut tanpa harus melihat kita baca dengan riwayah apa. Jadi tidak apa-apa ya. Kalau baca riwayat campur-campur tidak apa-apa. Namun lagi-lagi tadi disampaikan, jangan bikin orang jadi suudzon kepada kita. Tapi kalau masalah dosa atau tidak berdosa, tidak makruh, tidak masalah insyaallah taala. Begitu. Ini berarti kita harus paham bahasa Arab. Ya, harus paham bahasa Arab. Makanya saya sering mengatakan guru Al-Qur'an wajib ain belajar bahasa Arab. Kalau membaca basmalah lagi pada surat At-Taubah, gimana Ustaz Abdul Fattah? Ada yang masih ditanyakan, dipersilakan. Boleh lagi satu. Boleh, dipersilakan. Untuk di sifat syiddah itu apakah harus tertahan semuanya hurufnya, misalkan di lafaz Rabbi atau dibaca Rabbi? Secara kaidah huruf syiddah itu tertahan, secara kaidah tertahan. Ya, jadi tidak boleh ada yang mengalir. Patokannya apa? Patokannya huruf ta. At-ta. Itu adalah huruf syiddah yang paling sempurna. Tapi kalau misalnya yang lain belum bisa, ya tidak apa-apa. Dimaafkan. Hanya saja secara kaidah asalnya Rabbi bukan Rabbi. Rabbi bukan Rabbi. Begitu. Allahu ta'ala alam. Kalau membaca basmalah lagi pada surat At-Taubah tapi bukan di awal surat. Kalau di tengah surat At-Taubah, maka para ulama berbeda pendapat antara sunnah atau makruh. Jadi silakan kalau mau baca basmalah di tengah surat At-Taubah tidak apa-apa. Tapi kalau di awal tidak boleh. Kalau di awal surat At-Taubah tidak boleh. Karena para ulama berbeda pendapat antara makruh dengan haram. Tapi kalau di tengah surat At-Taubah, para ulama beda pendapatnya antara makruh dengan sunnah. Allahu Akbar. Bismillah. Tuh, ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Lafad Malik ketika dibaca panjang mad apa? Mad asli. Malik mad asli. Jangan dikacauin ya. Baik. Dipersilakan yang mau izin, dipersilakan. Gini aja ya, kita sekarang tutup terlebih dahulu karena sudah mulai banyak yang izin. Nanti kalau masih ada yang ditanyakan setelah ditutup, ya. Baik. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya belum tutup dengan salam. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau mau live terlebih dahulu juga dipersilakan. Man syaa yabqa fayabqa, man syaa falyansarif falyansarif. Man syaa yansarif falyansarif. Siapa yang mau tetap di sini silakan tetap di sini. Siapa yang mau keluar duluan silakan keluar duluan. Dipersilakan. Ustaz Abdul Fattah, masih ada yang tanyakan? Assalamualaikum. Ustaz Ahmad Husairi, silakan. Kaitannya dengan Agak terputus Ustaz suaranya Ustaz. marah, Diulang, afwan. Agak terputus tadi suaranya. Iya. Silakan. Silakan Ustaz Ahmad Husairi. Oh, malah nggak ada suaranya malah. Baik, sepertinya malah nggak ada suaranya, nggak hilang kayaknya.
Baik, yang lain apa masih ditanyakan? Atau Ustaz ditulis aja kalau memang agak kesulitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekarang. Coba silakan. Ini Ustaz, ini kan masih bahas isti'adzah. Mungkin Betul. setelah ini basmalah gitu Ustaz. Oh, betul. Nanti ada bahasan basmalah. Bisa dilihat di modulnya ya. Di modulnya ada pegang semua kan modulnya kan? Nah, itu ada basmalah sampai akhir. Nanti ini isti'adzah belum selesai, qadarullah ya. Nanti setelah isti'adzah ada basmalah insyaallah. Begitu, Ustaz. Kalau misalnya saya tanya dulu nggak apa-apa Ustaz ya? Boleh silakan. Saya tanya dulu terkait kaitannya dengan basmalah Ustaz. Mhm. Kalau kita misalnya pas posisi gitu ya, kadang baca basmalahnya ini dijaharkan, kadang disirkan, itu boleh nggak Ustaz? Ketika sholat maksudnya? Atau Ya, ketika baca sholat. biasa? Ketika sholat Ustaz. Baik. Kalau misalnya kita bacanya sir atau jahar dan kemudian gantian, maka pertanyaannya kemudian adalah ya kita alasannya apa begitu. Begini, apa yang kita amalkan sekarang ini, silahkan amalkan yang kita yakini. Yang penting nanti ketika di akhirat ditanya, kita ada jawabannya, itu yang penting begitu. Jadi silahkan kita hujahnya apa, alasannya apa. Yang pasti begini, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i jahar, menurut Imam Ahmad sir. Mana yang lebih kuat? Ya yang kuat menurut Imam Asy-Syafi'i jahar, yang kuat menurut Imam Ahmad adalah sir. Jadi silakan, kalau kita punya jawaban atas apa yang kita amalkan, silakan. Ya begitu. Kalau misalnya sebagian orang kan pengen gampang aja, sudah saya pokoknya ikut Imam Syafi'i lah. Saya nanti kalau di akhirat ada yang nanya, ya saya ikut Imam Syafi'i. Saya orang awam, ikut Imam Syafi'i saja. Atau misalnya sebagian lagi, ya saya ikut Imam Ahmad. Nah kalau misalnya kita mengamalkan keduanya, ya silahkan. Yang penting kita punya alasannya. Kalau saya sendiri tidak berani mengatakan boleh atau tidak, karena saya bukan ya karena dua-duanya diamalkan oleh para ulama begitu ya. Allahu taala a'lam. Seperti itu. Khair. Ini ada Mbak Risna mau bertanya, silakan. Atau tidak? Oh tidak. Baik ya. Sepertinya sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Oh, Ustaz Abdul Fattah mau nanya lagi, dipersilakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tema lain. Kalau tema lain kayaknya nanti dulu aja ya. Kalau tema lain nanti dulu, boleh di grup atau di tempat yang lain ya. Kalau untuk di sini kita sedang bahas isti'adzah. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan tentang isti'adzah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Fanaktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum.